Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma amin. Baik, mana kabarnya anak-anak kelas 3? Hari ini kita insya Allah akan belajar SKI. Materinya ialah keadaan masyarakat Arab jahiliyah. Ini di buku paket halaman 6 sampai halaman 9. Halaman buku paket halaman 6 sampai halaman 9. Anak-anak juga bisa memiliki buku yang lain. Nah, ini buku terbitan Kemenak. Sudah Ustadz Ivan share ke grup WA kelas. Jadi kalau bisa dicetak atau di print sendiri, itu insya Allah lebih bagus. Baik, seperti biasa, materi ini juga Ustadz Ivan share ke Instagram, Facebook, Tumblr, Twitter, sinau.ski. Jadi juga ada YouTube-nya. Jadi insya Allah bisa dipelajari berulang-ulang. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Kalau di buku ini judulnya itu Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Arab Pra-Islam. Nah, kalau di judulnya Ustadz Ivan itu Keadaan Masyarakat Arab Jahiliyah, contoh sifat baik dan sifat buruk masyarakat Arab Jahiliyah. Kenapa kok Ustadz Ivan menggunakan judul itu? Karena kalau dikatakan masyarakat Arab pra-Islam itu kurang tepat. Karena Islam sudah ada di sana, di Arab sana. Lebih tepatnya di Mekah, karena sudah ada yang berdakwah di sana, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Islam sudah ada di sana, cuma ajarannya itu sudah banyak yang ditinggalkan. Jadi hampir tidak ada yang melakukan ajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi jahiliyah juga Ustadz Ivan menggunakan istilah jahiliyah karena jahiliyah itu artinya bodoh dan bejat karena jauh dari syariat Islam. Jadi mereka bodoh karena mereka tidak tahu syariat Islam, karena mereka tidak mengamalkan syariat Islam, sehingga akibatnya rusak. Masyarakatnya rusak, orang-orangnya bejat, seperti itu. Dan ketika Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada lagi masyarakat jahiliyah karena Islam itu sudah diajarkan, Islam sudah disebarkan oleh para sahabat sampai ke seluruh dunia, dan alhamdulillah sampai ke Indonesia, sampai ke kita. Jadi tidak ada lagi masyarakat jahiliyah. Ya, meskipun ada sifat-sifat jahiliyah itu masih ada. Jadi sekali lagi ya, ketika sudah diutus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah, maka tidak ada lagi yang namanya masyarakat jahiliyah karena Islam sudah tersebar, meskipun sifat-sifat jahiliyah itu masih ada. Ustadz Ivan ini menggunakan Ustadz Ivan ketik di Google tuh jahiliyah, keluarnya ini mungkin itu sepertinya album musik metal atau apa, Allah alam. Kemudian sifat baik yang pertama itu dari masyarakat Arab jahiliyah itu pemberani. Ini ada gambarnya singa, courage, berani. Pemberani ya karena mereka kan hidupnya di gurun,
banyak hewan buas, banyak perampok, jadi mereka itu mau tidak mau harus berani. Nah, berani kalau ada hewan buas, mereka harus berani melawan. Kalau ada perampok, mereka harus berani melawan juga. Makanya itu kan orang Arab itu kan biasanya itu kan tinggi dan badannya gede-gede, badannya kekar. Karena mereka itu hidup di alam yang keras seperti itu. Jadi mereka pemberani dan tidak mudah menyerah dan semacamnya. Kemudian sifat baik kedua ialah selalu menepati janji. Oh, ini gambarnya ya, gambarnya gini. Tangan jari kelingking ini saling bertautan. Selalu menepati janji. Jadi misalnya orang Arab dulu itu kalau berdagang ya, misalnya penjualnya itu atau pembelinya itu, Pak, saya mau beli kain warna merah. Terus penjualnya, oh maaf, sedang habis kain warna merahnya, insya Allah, oh maaf, besok saya akan carikan. Jadi besok kesini lagi datang, sudah ada. Jadi harus ditepati. Jadi kalau bilang, oh besok ada kain warna merah, kemudian ya harus ditepati ya, karena sudah berjanji. Misalnya juga itu hutang, itu juga kan hutang itu kan termasuk janji ya, harus ditepati. Misalnya hutang, ya aku pinjam 1 juta, aku kembalikan bulan depan. Nah, itu berarti harus bulan depan harus mengembalikan. Ya karena kita orang Islam, jadi kita jika akan berjanji itu disyariatkan, dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu untuk mengucapkan insya Allah agar dimudahkan oleh Allah untuk menepati janji. Kemudian juga contohnya kalau kita itu ya pinjam ke teman, pinjam pensil, pinjam penghapus. Nah itu aku pinjam ya, namanya pinjam ya harus dikembalikan. Jangan sampai dibawa pulang atau dipek atau hilang, itu jangan sampai. Kalaupun nanti hilang atau rusak ya harus kita ganti. Kemudian sifat baik yang ketiga itu suka menolong. Ini contohnya itu ada gambarnya lebah itu ya. Lebah sedang membantu nenek lebah untuk melintasi jalan raya. Ya suka menolong ya banyak contohnya ya. Misalnya kalau orang Arab zaman dulu itu kan kalau berpergian itu kan biasanya naik unta. Kemudian barang bawaannya banyak, ya ditolong. Ya, ditolong dinaikkan barang dagangannya ke atasnya unta seperti itu. Kalau kita ya misalnya kalau di kelas kalau ada temannya yang tidak paham pelajaran ini, itu ya kita bantu. Kemudian ketika ada disuruh gurunya untuk mengerjakan soal, ya kalau ada temannya yang tanya, kamu udah selesai, kamu bisa, ya jangan medit ya, jangan ditutupi gini bukunya, nggak boleh nyentuh, gitu ya, jangan ya. Kalau memang itu bukan ulangan, bukan ujian, kalau temannya nggak bisa ya kita beritahu, kita ajari seperti itu. Jadi ada saatnya kita saling membantu, berkolaborasi, ada saatnya kita lomba, berkompetisi. Saling membantu itu baik, terus saling berkompetisi itu juga baik. Kemudian sifat baik yang keempat itu jujur, tidak bohong. Wah ini Masya Allah ini sulit sekali nih. Itu contohnya itu ada bapak-bapak yang bayangannya itu membentuk Pinocchio. Tahu Pinocchio ya, yang kalau bohong hidungnya itu panjang, bohong lagi, panjang lagi, bohong lagi, panjang lagi, seperti itu. Jadi tandanya kalau Pinocchio bohong itu hidungnya memanjang, seperti itu. Jadi jujur ini contohnya kalau orang Arab dulu itu misalnya penjual kambing. Penjual kambing itu harganya satu kambing misalnya 2 juta. Nah, kemudian karena habis sakit, ya kalau ada yang beli, Pak ini kambingnya
baru sakit, jadi saya beri diskon harganya cuma 1 juta. Nah, itu harus jujur, tidak boleh bohong. Karena orang yang mau beli itu tidak tahu, jadi kita nggak boleh pura-pura nggak tahu, pura-pura ini kambingnya habis sakit, kemudian harganya tetap 2 juta, itu nggak boleh seperti itu. Kalau contohnya kita itu ya, misalnya ditanya gurunya, anak-anak sudah paham pelajaran ini? Kalau kita sudah paham ya jawab, alhamdulillah paham. Kalau belum paham ya bilang, Pak, Bu, maaf belum paham, tolong dijelaskan lagi, seperti itu. Jadi jangan karena malu, karena takut diejek temennya, kita diem aja atau kita bilang paham padahal kita belum paham. Ya jangan, nanti yang rugi kita sendiri. Kemudian kita pindah ke sifat jelek ya. Sifat jelek yang pertama itu contoh aja ya. Jadi ada yang Ustaz Ivan sampaikan di sini tuh 4 sifat baik dan 5 sifat jelek. Jadi ini contoh saja beberapa. Kan sebenarnya ya banyak sekali. Kalau sifat jelek yang pertama itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Itu Ustaz Ivan beri contoh gambar patung ya, berhala. Itu patung Baphomet. Itu patung apa? Tanya aja ke ayah atau ibu ya, Baphomet itu apa. Jadi menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu ya bisa menyembah patung, bisa menyembah Tuhan yang lain. Misalnya kalau orang Arab jahiliyah itu yang menyembah patung. Kalau dulu itu di zaman jahiliyah itu ada 4 patung yang terkenal, Lata, Uzza, kemudian Lata, Uzza, tapi kan lupa 2 lagi itu apa ya? Lata, Uzza, pokoknya ada 4 yang patung yang terkenal. Dan saking sukanya orang Arab itu menyembah berhala, itu di Ka'bah itu ya ada 360 berhala. Di Ka'bah dikelilingi oleh berhala sebanyak 360. Saking sukanya orang Arab jahiliyah itu untuk menyembah patung. Tapi jangan salah loh ya, orang Arab jahiliyah itu meskipun menyembah patung, mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditanya siapa yang menciptakan kamu, siapa yang menciptakan manusia, ya mereka menjawab Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Terus siapa yang menurunkan hujan, ya mereka menjawabnya Allah. Jadi mereka itu tahu kalau Allah itu Maha Pencipta dan Maha segala-galanya. Karena mereka sudah mendapatkan dakwah Islam dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Cuma mereka itu syirik, mereka menyekutukan Allah karena mereka juga menyembah berhala, menyembah selain Allah. Mereka juga berdoa itu tidak langsung kepada Allah, jadi melalui berhala, berdoa kepada berhala dan lain sebagainya. Jadi tidak berguna, tidak bermanfaat iman mereka kepada Allah karena mereka juga menyekutukan Allah. Mereka juga menyembah selain Allah. Dan yang mengerikan itu, yang medeni itu, dosa syirik ini dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Jadi semua dosa itu ada kemungkinan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali meskipun pelakunya belum tobat ya. Kecuali syirik. Kalau syirik itu sebelum mati harus tobat. Kalau nggak tobat, maka akan kekal, akan selamanya di neraka. Wah, itu dahsyatnya, mengerikannya dosa syirik. Jadi insya Allah anak-anak silakan baca lebih lanjut tentang syirik ya, tentang akidah, tentang tauhid. Itu masalah yang sangat-sangat penting. Karena ini menyangkut masa depan kita ya. Apakah kita akan masuk surga, akan sukses selamanya, atau malah kita akan masuk neraka sengsara selamanya. Waliyadzubillah. Kemudian sifat jelek yang kedua itu suka mabuk.
suka mendem. Ini ada contohnya, yaitu boneka kodok yang teler karena habis minum bir, habis mabuk. Yang mabuk ini ya bisa minum bir, minum alkohol, minum air keras, juga bisa karena narkoba, macamnya banyak sekali. Juga bisa rokok juga, karena biasanya orang yang mabuk itu biasanya diawali oleh merokok, seperti itu. Ya meskipun hukum merokok itu beda-beda ya, khilafiyah, ya tentu yang lebih baik adalah tidak merokok atau berhenti merokok. Dan Ustadz Ivan doakan kalau ada orang tua atau saudara dari anak-anak yang masih merokok, ya Ustadz Ivan doakan semoga diberikan hidayah agar segera berhenti merokok. Allahumma amin. Kemudian sifat jelek yang ketiga ialah zina. Ini gambarnya, ini orang pacaran ya, satunya patah hati, satunya pacaran. Jadi zina ini apa sih Ustaz? Zina ini ialah melakukan hubungan suami istri padahal bukan suami istri. Jadi melakukan hubungan suami istri padahal bukan suami istri. Biasanya itu diawali oleh namanya pacaran. Biasanya orang pacaran itu ujung-ujungnya itu berzina hingga akhirnya sampai yang perempuan, yang cewek itu melahirkan. Ini dosa yang sangat-sangat besar. Jadi merusak nasab, merusak garis keturunan. Makanya itu di dalam Islam itu kan ada, atau masyarakat Arab itu kan namanya bin itu ya. Misalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Di Muhammad anak laki-laki dari Abdullah, kemudian Abdullah anak laki-laki dari Abdul Muttalib. Seperti itu. Dan di masyarakat Arab itu hal yang biasa. Kemudian di Malaysia itu juga hal yang biasa, banyak juga yang namanya seperti itu. Misalnya Ahmad bin Muhammad, seperti itu. Kalau di orang-orang keturunan Arab, kenapa nama bin itu penting? Karena untuk menjaga nasab. Jadi jelas, ternyata orang ini atau anak ini tuh dari keturunannya bapak ini, seperti itu. Kenapa zina itu juga jelek? Karena itu merusak keturunan, merusak nasab, merusak garis keturunan. Dan anak hasil zina itu tidak dianggap tidak memiliki ayah meskipun ayahnya masih hidup. Jadi dalam syariat Islam itu seperti itu. Jadi kalau mau menikahkan yang jadi wali itu tidak boleh ayah biologisnya, tidak boleh ayah kandungnya, karena dianggap tidak punya ayah kandung karena dia anak hasil zina. Seperti itu. Jadi zina ini biasanya diawali oleh pacaran dulu. Seperti itu. Kemudian sifat jelek yang keempat, berarti kan keliru ya. Jadi tadi ada 4 sifat jelek dan 4 sifat baik, bukan 5 sifat jeleknya. Yang tadi Van beritahukan di sini tuh 4, ada 4 juga, sama 4-nya. Sifat jelek yang keempat itu orang Arab jahiliyah itu suka membunuh bayi perempuan, suka mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Kenapa? Karena mereka tuh malu punya anak perempuan. Karena dianggapnya itu anak perempuan itu lemah, tidak bisa diajak bekerja. Kan orang Arab zaman dahulu kan butuh tenaga banyak ya kalau kerja ya, harus naik unta, harus perjalanan jauh, seperti itu. Juga dianggap anak perempuan itu lemah, tidak bisa diajak berperang, seperti itu. Makanya mereka kalau punya bayi perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup. Seperti itu. Itu contohnya itu ada bayi kembar dibuang ke solokan. Subhanallah.
Kasihan ya. Kenapa kok sampai dibunuh? Kalau contoh ini ya, itu biasanya karena malu, karena sudah punya anak tapi belum menikah, jadi berzina sampai hamil kemudian melahirkan. Karena malu jadi anaknya dibuang itu ya, banyak yang meninggal, banyak yang anaknya ditemukan oleh orang lain kemudian dirawat tapi tidak tahu siapa orang tuanya di situ. Jadi ini juga kembali ke sifat jelek yang ketiga ya, zina ya. Jadi karena zina terus lahir anak itu tidak diinginkan, akhirnya dibuang ke selokan, ke got, ke tempat sampah, ke semak-semak seperti itu. Itu juga banyak sekali ceritanya di internet. Kemudian juga banyak yang bayi itu masih di dalam kandungan itu dibunuh, itu namanya aborsi. Itu juga subhanallah itu dosa besar itu, masya Allah, itu masih bayi tidak tahu apa-apa dibunuh ya, seperti itu. Dan terakhir, adakah sifat jelek jahiliyah di zaman modern sekarang ini? Oh ya, subhanallah ya, banyak sekali ya. Dan pentingnya kita belajar materi ini ya agar kita bisa menghindari contoh-contoh tadi yang jelek-jelek itu, zina, mabuk, syirik, kemudian membunuh bayi perempuan, atau zaman sekarang ya aborsi, seperti itu bisa kita hindari. Dan yang baik-baik bisa kita tiru, pemberani, suka menepati janji, suka menolong orang lain, dan juga apalagi jujur, tidak suka berbohong. Itu masya Allah, itu bagus sekali. Dan sekian materi hari ini tentang keadaan masyarakat Arab jahiliyah, contoh-contoh sifat baik dan sifat buruk mereka. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terakhir, anak-anak tetap semangat, tetap istiqomah, karena banyak jalan menuju Mekah dan Madinah. Baik, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.